Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ya. Atau mungkin tadi ada yang belum hadir dan sekarang baru hadir, baru ketemu saya. Ya, kita sudah ada dengan kita Mbak Peggy Melati Sukma dan juga Ustadz Junaidi Sahal. Bagi Anda yang mungkin sempat berusia remaja di tahun 90-an, Anda pasti tidak asing dengan sebuah jargon dalam sebuah iklan, pusing. Nah, itu tema kita hari ini. Jangan pusing walau kita terasing. Sebelum kita nanti berbincang dengan Mbak Peggy, kita kenal dulu siapa sih Mbak Peggy itu sebetulnya. Peggy Melati Sukma lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Dari ayah asli Bandung dan ibu berketurunan Arab. Mbak Peggy tumbuh dan berkembang di kota Jakarta. 3 tahun terakhir, Mbak Peggy disebut masyarakat sebagai seorang inspirator muslimah. Mengapa? Sebab konsistensinya berdakwah setelah ia berhijrah mendalami kembali Islam sebagai nilai-nilai kehidupan. Sebelumnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bagi kita tidak asing lagi tentang jargon pusing. Mengapa? Karena beliau selama 20 tahun sebagai seorang selebritis di dunia hiburan di Indonesia. Beliau juga seorang pengusaha wanita dan bahkan sebelum beliau berhijrah, sebetulnya beliau sudah aktif dalam penggiat atau kegiatan-kegiatan sosial di negara kita. Beliau juga adalah seorang duta dan juru bicara dari beragam program Kementerian Indonesia, juga lembaga-lembaga internasional. Pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan dengan gelar cum laude, Masya Allah, dari bidang komunikasi dan masa hukum. Beberapa keterlibatan beliau pada kerja internasional seperti penyelenggaraan fundraising concert Voice for a Better World dengan 5.500 performer dari Giant 02 Arena London, Inggris. Beliau juga menjadi delegasi Indonesia di 50th Commission on the Status of Women di kantor pusat PBB di New York City, dan beliau juga salah satu juru bicara World Bank pusat di Washington DC dalam proyek lingkungan hidup skala global yang diinisiasi mantan Presiden World Bank Mr. Robert Zulik, yaitu Global Tiger Initiative. Beliau juga pembicara di Asian Youth Forum KTT ASEAN di Filipina. Beliau juga pembicara dan penampil di konferensi serta festival-festival seni tingkat internasional di Rusia, Jerman, Pakistan, India, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Bagaimana setelah berhijrah? Setelah berhijrah, Mbak Peggy fokus mendedikasikan hidupnya mengerjakan proyek kemanusiaan untuk anak-anak dan perempuan di beberapa wilayah konflik di dunia Islam seperti di Palestina, Suriah, dan beliau juga berkeliling Indonesia. Untuk apa? Untuk berdakwah tentang keindahan dari Islam. Sekaligus beliau menunaikan program-program sosial seperti diantaranya pelatihan membaca Al-Quran secara gratis, pembangunan rumah-rumah belajar Al-Quran, renovasi sekolah rusak, dan lain-lainnya. Bahkan beliau juga menulis 4 buah buku. Apakah di antara kita sudah pernah membaca bukunya? Nah, buku beliau mungkin yang bisa Anda baca nanti adalah diantaranya My Life, My Hijab. Sudah pernah dengar? Belum, oke. Dan sampai hari ini beliau mempunyai pengalaman bekerja dakwah sosial dan kemanusiaan di 27 negara. Dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan beliau, Mbak Peggy Melati Sukma, dalam Jangan Pusing walau kita terasing. Terasing dari apa dan mengapa?
kita undang saja beliau. Assalamualaikum Mbak Peggy. Sepertinya kalau saya yang keluar, saya mirip Mbak Peggy nggak ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Peggy, apa kabar? Sehat Mbak? Alhamdulillah, insyaallah. Oke, silahkan Mbak Peggy. Baik, sebelum kita nanti berbincang dengan Mbak Peggy, kita undang kembali Bapak Heri sebagai Direktur Eksekutif dari Nurul Hayat, karena Mbak Peggy ingin menyerahkan kenang-kenangan ya Mbak Peggy untuk Nurul Hayat. Ya, insyaallah. Silakan Bapak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berbicara di majelis ini, saya minta izin untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Yayasan Nurul Hayat, insyaallah. Kenang-kenangan ini adalah salah satu buku yang saya tulis, yaitu Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam. Ini adalah buku tentang hijrah saya, plus satu kenang-kenangan charity produk Peggy Melati Sukma yang berupa jilbab yang biasa bisa dipakai ulak-balik. Nanti terserah Pak Heri mau dikasihkan kepada siapa. Dan barang-barang ini insya Allah adalah barang-barang yang kami produksi, kami buat selama ini dalam sebuah gerakan yaitu Indonesia Muslimah Activity for Sedekah. Dan barang-barang ini insya Allah hasilnya semua dipergunakan untuk sedekah membiayai gerakan sosial dakwah kemanusiaan baik di Indonesia, di dunia Islam seperti Palestina dan Suriah, juga dakwah global yang dilakukan di berbagai negara dengan basis non-muslim. Nah, insya Allah pingin saja kenang-kenangan ini bisa dipegang juga sama Nurul Hayat, insya Allah. Silahkan Bapak. Oh, Bapak dapat bros juga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mbak Peggy, tadi kita sudah menjanjikan kepada para hadirin, kita tidak berdua di sini. Masih ada satu tamu kita yang luar biasa pagi ini, Ustadz Junaidi Sahal. Kita persilakan kepada Ustadz Junaidi untuk juga bergabung bersama dengan kita. Baik, ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita ini bisa duduk bersama di sini untuk berbagi dengan para hadirin tentang kisah hijrah dari Mbak Peggy. Iya, dan nanti Ustadz juga akan memberikan clue-clue yang tepat bagi kita, apakah kita harus berhijrah atau mungkin kita sudah cukup sampai di sini hijrah kita. Kita berawal dari Mbak Peggy dulu ini. Mbak Peggy 20 tahun di dunia keartisan bukan waktu yang sebentar. Dunia segala macam ya. Ini Mbak Peggy bisa menceritakan ini bagaimana awal atau mungkin titik balik atau mungkin ada momentum-momentum tertentu yang mana membuat Mbak Peggy, this is my time to hijrah. Atau mungkin Mbak Peggy ingin bercerita banyak tentang hal-hal bagaimana hijrah Mbak Peggy. Iya, makasih Mbak Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucap salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali tentu terima kasih kepada Mbak Evi yang sudah menjadi perantara, diundangnya saya dari belakang panggung ke depan panggung, Masya Allah. Yang kedua tentu terima kasih kepada Yayasan Nurul Hayat atas kepercayaannya dan kesempatannya saya bisa bersilaturahim, wabil khusus dengan para donatur, pemerhati dari Yayasan Nurul Hayat yang hari ini hadir, sekaligus masyarakat umum yang insya Allah berada di kota Surabaya dan sekitarnya. Dan tentu saja terima kasih kepada DKM, Masjid Al-Ikhlas ini ya.
Betul. Nurul Ulul Azmi, ya Allah, Masya Allah. Terima kasih kepada DKM Masjid Ulul Azmi di Unair ya ini. Terima kasih banyak. Saya juga diizinkan masuk. Katanya masjidnya masih baru. Agak baru ya Ustaz? Masih ya. Betul ya? Masih agak baru. Jadi saya merasakan ikut masuk di masjid yang baru. Masya Allah, senang sekali, alhamdulillah. Ada banyak jamaah yang hadir hari ini yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kesediaannya bersilaturahim. Wabil khusus berterima kasih kepada Ustadz Jun, sebab beliau adalah guru, tapi guru bersedia mendampingi murid. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah mempertemukan kita semua di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut. Insya Allah kita berdoa, memohon, berjuang, berusaha. Semoga di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Evi. Pertanyaannya pendek, jawabannya pasti panjang. Soalnya dari dulu kalau nonton saya di TV pasti ngomongnya panjang. Betul apa betul Bunda? Jadi kali ini juga pasti jawabannya insya Allah panjang. Tapi mudah-mudahan Bunda diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala, memberi kesempatan kepada seseorang yang sedang belajar seperti saya untuk bisa menyampaikan sesuatu. Semoga Allah ridho dan jadi jalan ampunan bagi saya bila Bunda semua mengikhlaskan hal itu untuk saya, insya Allah. Mbak Evi tadi membuka dialog kita ini dengan satu pertanyaan. Beliau menanyakan tentang apa titik balik saya di dalam berhijrah, dan adakah kejadian-kejadian atau hal-hal yang mendorong hijrah saya begitu. Maka sepertinya saya harus menyampaikannya secara runut saja gitu ya. Menyampaikannya secara runut saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari CV saya yang dibacakan tadi oleh Mbak Evi, atau profil saya yang dibacakan oleh Mbak Evi, di mana beliau ada menyebut kata 20 tahun. Insya Allah saya terjun secara profesional di dalam hidup saya ini dari usia saya sekitar 15 tahun. Jadi kalau Mbak Evi menyebut sekitar 20 tahun, artinya 15 tambah 20 ada 35 tahun di mana saya bekerja secara profesional sebelum kemudian Allah tibakan kepada saya sebuah keadaan 2 tahun setengah, 2 tahun lah kira-kira 2 tahun lebih yang mengantar saya kepada hijrah saya. Dan hari ini insya Allah mudah-mudahan saya berada dalam keadaan yang berpindah dari hidup saya yang sebelumnya. Insya Allah tutup tahun ini pada Muharram tahun ini adalah 3 tahun perjalanan hijrah saya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah izinkan sampai akhir hayat. Masya Allah, amin. Saya ingin memulai kisah saya dari 20 tahun yang disampaikan Mbak Evi tadi. Tapi tentu saya harus membuat cerita ini cepat dan singkat, karena kalau enggak kita mesti sampai sore di masjid ini ya. Mesti berapa kali sholat ini ya di masjid ini. Pertama saya bukan datang dari untuk merubah dulu paradigma berpikir bahwa Mbak Peggy, karena ada beberapa yang pernah beranggapan ya mungkin Mbak Peggy relatif mudah melakukan hijrah sebab Mbak Peggy mampu secara materi cukup, apa aja punya gitu ya, hidupnya berhasil, hidupnya sukses, sehingga kemudian orang kalau hidupnya sudah seperti itu ya tinggal mikir hijrah aja sebab apa-apa sudah punya, apa-apa sudah dimiliki gitu ya. Maka saya sering menyampaikan bahwa saya ini bukan datang dari latar belakang keluarga yang mampu. Saya datang dari latar belakang keluarga yang sangat amat sederhana, bahkan kedua orang tua saya datang dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Wabil khusus latar belakang keluarga ibu saya, kami insya Allah masuklah di dalam 8 asnaf yang boleh menerima zakat begitu ya. Jadi memang datang dari latar belakang kehidupan yang tough gitu ya, hidup yang tidak mudah begitu. Jadi saya tumbuh dalam lingkungan situasi dan keadaan di mana karakteristik hidup kami adalah fighting gitu, bertempur ya, hidup ini perjuangan.
hidup ini bukan males-malesan gitu. Hidup ini bukan diem-diem aja. Hidup ini bukan santai-santai saja. Hidup ini selalu harus diisi dengan perjuangan, dengan usaha, dengan daya upaya. Itu kira-kira gambaran tentang kehidupan saya bersama keluarga dari sejak saya kecil. Karena keadaan yang terbatas, keadaan ekonomi yang terbatas, segala sesuatu juga serba sederhana, maka saya memang tidak terbiasa tumbuh di dalam lingkungan yang basis itu materi gitu Ustadz. Jadi misalnya saja saya ketika sekolah dulu, sepanjang ingatan saya sepertinya saya tidak pernah punya uang jajan gitu ya. Di satu sisi mungkin karena orang tua saya hidupnya penuh keterbatasan, sederhana, maka memang uangnya nggak ada gitu ya. Memang uangnya tidak ada gitu yang berlebihan untuk tiap hari bisa ngasih uang jajan. Tapi mereka lebih memilih menanamkan nilai-nilai pendidikannya dengan menyampaikan kepada saya bahwa saya harus menghargai ikhtiar dari ayah saya bekerja keras, ayah saya menghasilkan uang. Di antara uang tersebut posnya oleh ibu saya adalah untuk membeli makanan, untuk dimakan oleh keluarga. Jadi makanan itu yang saya harus bawa ke sekolah gitu. Sehingga saya membawa bekal makanan itu ke sekolah dan ibu saya membekali biasanya 2 bagian. Satu untuk saya, bagian lain untuk orang lain gitu. Sehingga saya terlatih untuk selalu memberi kepada orang lain. Jangan hanya mengkonsumsi sesuatu untuk diri saya sendiri. Saya terlatih dan tumbuh dalam karakteristik pengajaran yang kira-kira seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya ini masukan juga mungkin bagi para bunda, ayahanda kepada anak-anaknya sebelum saya masuk kepada periode hidup saya ketika saya terjerembab kepada kejahiliahan dunia ya. Tetapi insya Allah sebetulnya latar belakang didikan atau asuhan dari kedua orang tua saya itu saya diperkenalkan dengan nilai-nilai Islam. Saya diperkenalkan dengan nilai-nilai agama, saya diperkenalkan saya diajari mengaji oleh ibu saya sendiri, baik dipanggilkan juga guru, saya kemudian akrab dengan aktivitas kurikuler yang dekat dengan keislaman seperti saya dipanggilkan guru untuk belajar menulis khat, bikin kaligrafi begitu, kemudian marawis gitu ya, kemudian hal-hal seperti itu. Dari kecil itu saya diakrabkan dengan hal-hal yang seperti itu oleh keluarga saya, termasuk juga disekolahkan di sekolah yang basisnya Islam karena kebetulan itu yang paling dekat sih sama rumah waktu itu. Tapi insya Allah yang saya ingin sampaikan agar setiap periode kisah saya ini ada ibrohnya yang bisa diambil. Yang saya ingin sampaikan ibrohnya saja terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang. Bunda ayahanda, jangan pernah mundur, menyerah, lelah, capek dan merasa nggak ada manfaatnya di dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan, iman, takwa kepada anak-anak kita. Mengapa? Sebab kita tidak pernah tahu di titik yang mana investasi bunda itu akan menjadi penolong bagi anak-anak bunda. Jadi tanamkan saja terus, jangan terjebak kepada pola didik, pola asuh yang mengedepankan materi. Saya insya Allah dari kecil alhamdulillah diizinkan Allah menjadi anak yang berprestasi Ustadz. Saya 6 tahun sekolah SD selalu juara pertama, 3 tahun SMP saya selalu juara 3 besar, 3 tahun SMA saya selalu juara 5 besar. Tadi S1 saya cum laude, S2 saya cum laude. Saya insya Allah diizinkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang punya prestasi di dalam pendidikan saya. Tapi sepanjang ingatan saya tidak pernah merasa ingat bahwa orang tua saya memberikan saya hadiah apapun karena saya berprestasi. Itu rasanya saya tidak pernah ingat itu. Nah kalau saya waktu kecil menangis dan bertanya kepada orang tua saya, kenapa teman saya dikasih tas, dikasih sepatu, dikasih ini, dikasih itu, maka orang tua saya akan bilang, yang sekolah siapa? Aku, saya bilang. Yang dapat ilmu siapa? Aku. Yang dapat juara diumumkan siapa? Aku. Lah kenapa kok mama sama ayah yang mesti kasih kado gitu ya? Kan yang sekolah kamu, yang dapat ilmunya kamu, yang dapat penghargaan berprestasi kamu. Itu semua sudah cukup. Tidak mesti lagi, sehingga saya terlatih menjadi anak yang bukan mengejar prestasi karena iming-iming kado ya, karena iming-iming hadiah, tetapi saya merasa bahwa I just have to do it gitu. Ya, saya memang harus melakukannya. Saya memang harus melakukan itu untuk kebaikan diri saya. Ucapan selamat dan doa itu sesuatu yang menurut orang tua saya sudah lebih dari cukup. Termasuk milad misalnya, seperti ulang tahun.
Saya enggak pernah, seumur hidup kali saya paling ingat 2 kali waktu kecil gitu ya. Itu pun karena guru TK di sekolah ngumpulkan kawan-kawan sehingga ibu saya bawa makanan gitu ya, nyanyi dan lain sebagainya. Tapi kalau secara khusus sepanjang hidup saya merasa tidak pernah ada pola yang seperti itu gitu ya. Jadi perayaan dan lain sebagainya. Kami biasa berkumpul tengah malam di jam perpindahan waktu. Kemudian ayah saya atau ibu saya atau orang yang dituakan yang saat itu misalnya ada di rumah memimpin doa atas perpindahan usia. Setelah itu kita sholat bersama, lalu sudah selesai begitu saja gitu ya. Nah ini kira-kira gambaran tentang pola didik, pola asuh yang saya dapatkan di dalam periode pertama hidup saya, yang ibrohnya adalah para bunda ayahanda pantang menyerah untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anaknya. Nggak usah dihitung-hitung, nggak usah memang kalau nanti diajari Al-Quran gedenya mau jadi apa, nggak usah dihitung-hitung gitu ya. Pokoknya iman, takwa, tauhid ini mesti ditanamkan. Sebab itu investasi paling awal pada diri anak-anak menjadi semacam fondasi untuk perjalanan hidup mereka berikutnya. Karena saya punya periode berikutnya di dalam hidup saya. Ketika kesempatan itu terbuka, saya bisa ikut mencari nafkah di usia yang sangat muda. Itu pun karena waktunya tidak sempat, prosesnya sebetulnya panjang untuk minta izin orang tua dan lain sebagainya. Tapi intinya saya ingat sekali, ayah ibu saya nitip pesan. Ayah saya pesannya cuma satu, ayah izinkan, tapi kamu tidak pernah boleh meninggalkan pendidikan kamu apapun alasannya. Mesti terus cari ilmu, gak boleh tinggalkan pendidikan kamu. Sebab pendidikan itu akan menjadi modal kamu nanti menjadi orang yang menginjak bumi. Kamu akan tahu, kamu akan sadar terus bahwa kamu nih gak tahu apa-apa gitu Ustaz. Kalau sekolah terus, kalau belajar terus tuh kita akan selalu tersadari tentang hal tersebut. Yang kedua dari ibu saya, dan ini substansial sekali pesannya. Walaupun saya habis itu jadi bandel gitu ya, gak ingat lagi pesan yang satu ini. Ibu saya berpesan, jadi apapun kamu, siapapun kamu, satu hal yang kamu tidak boleh lupa, kamu hambanya Allah. Mau jadi apa saja, mau ngapain aja, satu yang kamu gak boleh lupa, kamu hambanya Allah. Nah kamu pikir sendiri itu maknanya apa. Itu pesan ibu saya. Ketika dalam usia saya 13 atau 14 tahun meminta izin, saya udah mau terjun secara profesional. Karena singkat kata dalam perjalanan usia saya yang sangat muda itu, saya banyak ikut ekstrakurikuler yang saya ceritakan tadi. Dari ekstrakurikuler itu banyak ketemu orang-orang sehingga seperti terbuka jalannya untuk bisa ngisi di atas panggung, untuk bisa ngisi di TVRI. Dulu kan baru adanya TVRI ya bunda ya, untuk seperti itu. Singkat kata orang tua saya akhirnya izinkan dengan pesan tersebut. Tapi ini dia, Al-Quran banyak mengingatkan kita tentang dunia itu tipu daya ya. Jangan tertipu oleh dunia. Allah menciptakan dunia bagi kita untuk kita urus. Dunianya punya Allah ya bun ya, kita cuma disuruh ngurus. Kalau disuruh ngurus miliknya Allah, maka mesti diurus dengan ketentuannya yang punya gitu. Bukan dengan semaunya kita. Nah, ketentuan yang punya ini tentu saja kita mengimaninya sebagai perintah dan larangannya Allah. Jadi ngurusin dunia ini mesti dengan cara perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Tidak boleh dibalik-balik begitu. Tapi kan dunia ini memang tipu daya. Mengapa tipu daya? Sebab memang dunia ini diciptakan dengan segala kenikmatannya karena Allah sayang sama hamba-hambanya. Kita diberi kemudahan, ada tanah, ada bebijian, ada pohon, ada tumbuhan, ada buah-buahan, ada angin, ada hujan, ada bahan baku segala macam di dalam bumi, ada bahan baku di udara, ada oksigen, udah lengkap semuanya Allah ciptakan. Lalu Allah berikan akal, ini kayak mur sama baut, bahan bakunya dikasih, cara ngolahnya pun dikasih akal. Ya, Allah berikan kita akal. Sehingga akal kalau dipakai ketemu dengan bahan baku ini, maka bunda mengolah jadi kue. Ya, bunda ngolah bahan-bahanan jadi masakan. Ada yang ngolah kapas segala macam jadi pakaian. Ini kan ada akal yang ketemu gitu dengan segala pemberiannya Allah Ta'ala. Maka Allah tuntun agar akal dan pemberian Allah di dunia ini
bisa dipergunakan sesuai dengan maunya Allah, maka Allah turunkan kitab suci Al-Quran, Allah turunkan ayat-ayatnya supaya kita paham bagaimana menjalankan ayat-ayatnya. Allah turunkan pembawa risalahnya, Nabi Muhammad SAW. Allah lengkapkan semua pertolongannya pada kita hamba-hambanya. Tapi itu tidak saya sadari dalam perjalanan saya ketika mulai terjun kepada dunia yang sesungguhnya. Ini saya sikapi sebagai ujian sebetulnya paling awal untuk kedua orang tua saya. Sebetulnya untuk kedua orang tua saya. Karena saya terjun dalam usia yang muda, lalu dalam kurun waktu sekitar 3 tahun saya mulai populer. Sekitar umur saya 18 tahun, lalu 3 tahun setelahnya sekitar umur 21 saya booming, meledak. Waktu itu yang paling meledak sinetron Gerhana ya. Pusing gitu ya Bun ya kalau masih ingat. Jadi saya hanya menempuh 6 tahun, 5,5 tahun kalau saya tidak salah ingat. Umur 20 saya booming pada saat itu. Jadi saya hanya menempuh sekitar 5,5 tahun untuk bisa benar-benar boom gitu di Indonesia. Dan setelah boom itu wah udah melesat terus apa aja. Pokoknya apa yang dikerjakan jadi uang gitu. Nah inilah keadaan yang membuat saya makin terbawa oleh arusnya dunia. Kenapa kok makin terbawa oleh arusnya dunia? Supaya ada ibrohnya ini ya. Orang tua ada. Orang tua mengingatkan, persoalannya saya enggak mau mencerna peringatan-peringatan itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kemudian memindahkan diri saya, kepada lingkungan yang permisif, kepada hal-hal yang berbau dosa, maksiat gitu. Saya pindah ke lingkungan yang seperti itu. Yang tadinya datang dari dalam keluarga, yang tertib, yang banyak memberi nasihat, itu ya, yang diajarin, yang dijaga. Tapi begitu saya masuk ke lingkungan, ke dunia yang sesungguhnya, maka saya merubah lingkungan saya, gitu. Saya merubah lingkungan saya sehingga saya terpengaruh, terbawa oleh lingkungan tersebut. Saya bukan mau menyalahkan lingkungan, bukan ya. Saya hanya memberi contoh kasus pribadi saya bahwa apabila kita tidak berjuang menciptakan lingkungan yang positif, maka kita akan sulit menjadi positif. Dan insya Allah mungkin nanti Ustadz dalil ayat, hadis, riwayat, insya Allah beliau yang akan menyampaikan. Tapi kalau saya tidak salah ingat, Nabi juga mengingatkan kita, kalau kita dekat dengan penjual minyak tanah, akan baunya seperti itu. Dengan penjual parfum, baunya juga seperti itu. Ini kan bukan soal minyak tanah lebih jelek dari parfum atau parfum lebih jelek dari minyak tanah, bukan. Tapi ini contoh gitu, bahwa kalau kita dekatnya dengan yang itu, maka kita akan tercium seperti baunya itu gitu. Ini kan diberi contoh oleh Islam gitu ya tentang hal tersebut. Nah, singkat kata, perjalanan saya 20 tahun menjadi perjalanan yang penuh dengan keberhasilan dunia. Saya terus meraih, mencapai berbagai macam hal pada dunia, tapi keimanan saya makin hancur, makin jatuh. Kenapa seperti itu? Sebab saya menghamba pada dunia. Dan di mata banyak orang ini enggak jadi sesuatu yang salah. Kenapa? Sebab saya dapat penghargaan banyak dari mana-mana. Saya berhasil di dunia internasional, saya berhasil di pendidikan, saya berhasil di berbagai macam bidang, di dunia bisnis, di ini, di itu. Mbak Peggy, apakah itu termasuk dalam lingkungan yang mendukung Mbak Peggy untuk terjerembab atau bagaimana itu Mbak Peggy? Maksudnya? Yang lingkungan yang mendukung Mbak Peggy, yang menghargai prestasi-prestasi Mbak Peggy yang disebutkan tadi hanya 6 tahun untuk mencapai ke puncaknya tadi itu, apakah itu mendukung ke arah sana? Seperti saya sampaikan tadi, saya nggak mau menyalahkan lingkungan, sebab kita hidup tidak boleh menjustifikasi apapun. It's all about us, semuanya ada pada kita, gitu ya. Kita tidak boleh menjustifikasi atau menyalahkan apapun juga, tetapi kita perlu mengambil pembelajaran daripadanya. Dan pembelajarannya adalah kalau kita menyengajakan diri untuk berada dalam situasi dan keadaan yang positif, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi positif. Sebab insya Allah ini juga disampaikan dalam Al-Quran pada surah Ar-Ra'd ayat 13-11 ya Ustadz ya. Dimana di situ disampaikan bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Maka bukan persoalan lingkungannya, tapi persoalan kita maunya ada di lingkungan yang mana. Kita maunya menciptakan lingkungan yang seperti apa. Nah, pada perjalanan saya tersebut,
saya membiarkan diri saya untuk berada dalam pusarannya dunia. Pusarannya dunia ini saya diberi kesempatan untuk berkarir secara profesional, maka karir itu yang saya jadikan tujuan. Saya diberi kesempatan untuk berbisnis, maka bisnis jadi tujuan. Saya diberi kesempatan untuk berkiprah di dunia sosial, maka dunia sosial jadi tujuan. Ini kehilangan tujuan ini di dalam hidup. Sebab bukan itu tujuan hidup. Dunia ini miliknya Allah. Kita diminta mengurusnya. Maka dunia ini menjadi jembatan kita, menjadi cara kita untuk bisa mendapat ridhonya Allah, begitu. Maka tujuan Allah nggak boleh digantikan dengan apapun juga, nggak boleh digantikan dengan uang, nggak boleh digantikan dengan popularitas, nggak boleh digantikan dengan jabatan, tidak boleh digantikan dengan ilmu, bahkan tidak boleh digantikan dengan apapun juga. Tujuannya Allah. Sehingga ketika misalnya Allah bukakan pintu pada kita untuk berdagang, maka mestinya kita mencari guru, mencari ilmu, berdagang yang diridhoi Allah yang bagaimana sih? Bukan kita larut kepada dunia, tapi kan di dunia normal-normal aja. Kalau bahannya kayak begini, kita promoin aja dia begini, sehingga nanti harganya jadi begini, orang jadi mau. Enggak bisa kok, dalam Islam enggak begitu. Kita mesti amanah, mesti jujur gitu ya. Ya, berarti itu kembali ke kita ya Mbak Peggy ya, bagaimana kita mengendalikan anugerah yang sudah kita beri. Saya belum selesai ya, saya bertahap sampaikan dulu ya, saya sampaikan dulu bertahap. Saya tidak mau berhenti pada kata tergantung kita, sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak memiliki daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi saya mesti nyampaikannya bertahap gitu ya, sampai selesai. Jadi pada titik kehidupan saya yang kedua, yaitu periode di mana saya berkutat dengan dunia, di mana kemudian dunia bagaikan menggantikan tujuan hidup ini, yaitu Allah Ta'ala. Pada titik ini akan sangat mudah kita terjebak di pusaran dunia. Terjebak di pusaran dunia ini tidak lantas membuat kita jadi jelek di mata banyak orang. Nah, ini sebetulnya yang disebut tipu daya dunia. Kalau karir saya meningkat, kan saya jadi hebat. Kalau harta saya tambah banyak, kan saya jadi hebat. Kalau aset saya bertumpuk, kan saya jadi kelihatan kaya raya gitu ya. Kalau saya bisa nembus dunia internasional, kan saya kelihatan keren gitu ya Bun ya. Gitu ya. Tapi ternyata kuncinya itu bukan soal banyak, bukan soal hebat, bukan soal apapun juga. Rumusnya itu bukan banyak tapi berkah. Bukan soal banyak tapi berkah. Sehingga kita mesti selalu bertanya pada keadaan hidup kita saat ini atau kapanpun juga, apakah saya melakukan sesuatu yang diberkahi oleh Allah atau tidak. Nah, untuk itulah kita berguru, untuk itulah kita belajar Islam, untuk itulah Nabi ingatkan wajib bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat untuk selalu menuntut ilmu, agar kita selalu tahu dan paham, punya pemahaman apa sih yang Allah perintahkan pada kita, apa sih yang kita harus hindari, sehingga ketika kita diberi kesempatan berdagang, maka kita pingin dagang yang diberkahi sama Allah gitu. Maka kita mesti cari tahu ilmunya seperti apa, maka kita perlu guru, perlu tempat untuk bertanya. Ketika kita diberi kesempatan untuk berdakwah, maka kita mesti tahu apa ini yang Allah sukai dari dakwah dan apa ini potensi-potensinya ini yang bisa menghancurkan. Misalnya guru kita mengingatkan hati-hati dengan riya, hati-hati dengan takabur, hati-hati dengan kesukaan pada dunia, hati-hati berkeliling ke sana kemari karena ingin menyampaikan atau karena senang mutar-mutar ke sana sininya. Ini kan mesti terus dijaga ini hati ini ya. Nah, yang terjadi pada saya selama 20 tahun di mata banyak orang seperti sebuah keberhasilan, bukan seperti sebuah kegagalan, tetapi ketika kita kembali kepada hakikat keimanan kita, maka sebetulnya langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Apa sih yang langsung kelihatan? Maaf, yang paling sederhana misalnya, makin tinggi popularitasnya, makin tinggi roknya. Makin sedikit bahannya, semampai alias semeter tak sampai. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Ya. Apalagi misalnya bisnis atau usaha. Makin terbawa ini, patokannya adalah kemajuan usaha, kemajuan perusahaan, pemasukan. Akhirnya nggak jadi patokan lagi syubhat dan haramnya. Ini kan terbawa terus nih pada ritmenya dunia. Kalau nggak punya guru, kalau nggak mau dengar orang-orang soleh, kalau pada kasus saya ada orang tua ya, tentu ada guru, tentu ada nenek kakek, tentu ada. Nggak mau mendekat kepada orang-orang soleh, nggak mau mendengar nasihat. Pada hadis Arba'in kan diingatkan agama adalah nasihat ya Ustadz ya. Agama adalah nasihat. Kalau nggak mau lagi dengarkan nasihat, ya kayak gitu hidupnya. Kayak gitu hidupnya. Hitung-hitungan dunianya berhasil, tapi ngeri. Hitung-hitungan akhiratnya apa? Kenapa? Naudzubillah min dzalik ya. Dan ini ada pada tiap lapis-lapisnya. Tiap lapisnya ini apa? Dari mulai ibadah kita kepada Allah. Oh, sholatnya berantakan, ya. Borok-borok tepat waktu, 5 waktu aja mungkin nggak lengkap. Borok-borok dengan qobla ba'da, ya 5 waktunya aja nggak lengkap. Kalau lengkap, pikirannya kemana-mana, ya. Nggak jelas, nggak peduli sama khusyuk gitu. Yang penting sholat udah kan, Islam kan sholat udah. Nggak ada kepedulian terhadap hal itu. Kemudian apalagi saum. Cukup saum Ramadan aja, mana saum Ramadan, saum ya saum, ngomel yang ngomel, ngoceh yang ngoceh, ngomongin orang yang ngomongin orang gitu ya. Wah pokoknya udah ibadahnya berantakan ya. Saya ini astagfirullahaladzim, saya sebetulnya guru saya sampaikan ya, kalau aib yang sudah ditutup oleh Allah tuh jangan dibuka. Tapi saya suka bismillah gitu, saya berharap ini bisa jadi motivasi ya. Dalam kesibukan saya selama puluhan tahun itu, saya pernah punya hampir 10 tahun lebih. Bahkan mungkin kalau seingat saya atau 15 tahun atau yang saya nggak pernah buka Quran lagi. Nggak pernah baca Quran lagi saya. Ya. Saking sibuk nggak ada waktunya gitu. Tapi ini harus hati-hati karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada siapa saja. Kita mesti sangat hati-hati. Sebab syaitan nggak punya urusan lain. Ditangguhkan hukumannya sama Allah sampai di hari akhir, nggak ada urusan yang lain kecuali goda manusia. Manusia urusannya banyak, ya, urusannya banyak. Jadi manusia ini harus bergantung sekali kepada Allah karena setan nggak punya urusan lain kecuali ngegoda kita. Sementara setan, insya Allah ciptaannya Allah Taala juga. Nah kita bergantung, maka ikhtiar kita untuk menggantungkan diri kepada Allah ini mesti konsisten gitu. Karena setan juga konsisten kok janjinya, pokoknya sampai akhir zaman mau goda kita, mau kasih tunjuk sama Allah Ta'ala. Saya baca ini di surah Al-Hijr ya, mau kasih tunjuk sama Allah Ta'ala bahwa hamba-hambanya yang kayak kita ini tidak mudah tersesat, tidak mudah bersyukur, mudah lupa kepada nikmatnya Allah gitu ya. Setan urusannya cuma itu, nggak punya urusan lain-lain. Nah, kita punya urusan banyak. Maka kita harus menggantungkan diri kepada Allah sekuat semampu sedaya upaya kita. Segala perintah-perintah ibadah dari Allah ini jangan ditinggalkan. Yang sunnah kan dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Yang wajib juga nggak dikerjakan nggak apa-apa kok. Allah nih zatnya nggak akan berubah loh. Kita sholat atau nggak sholat, Allah nih maha. Allah tidak akan berubah. Kita saum nggak saum, Allah maha. Tidak akan berubah. Yang butuh nih kita. Sebab dengan saum kita seperti punya cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Dengan sholat kita punya cara untuk ngobrol sama Tuhan kita. Untuk meminta kebaikan terus menerus dengan secara konsisten. Karena kalau tidak dikonsistensi begitu sama Allah, kita banyak kegoda sama setan. Maka udah dikonsistensi nih, 5 kali yang wajib gitu. Yang sunnahnya ini untuk mengajari kita nambal. Memang yang wajib kita sudah sempurna. Memang yang wajib kita sudah dijamin pasti diterima. Sayang kalau yang sunnah ini nggak dikebut dikerjakan ya. Untuk jadi kumpulan investasi yang kita bawa pulang di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini 20 tahun perjalanan saya jadi teringat surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan ganjar kerja kerasnya dengan sempurna, tidak dirugikan sedikit pun. Tapi pada ayat ke-16 Allah memberi peringatan, inilah hamba-hamba yang di hari akhir nanti akan mendapat tiada lain balasannya adalah jahanam, api neraka. Tiada lain balasannya adalah api
neraka. Padahal di ayat ke-15, barang siapa ingin dunia dan perhiasannya, maka kerja keras mereka akan dibalas dengan sempurna, tidak dirugikan sedikit pun. Mengapa? Saya tanya juga sama guru, karena Allah ini Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kalau kita maunya dunia, kayak saya, mati-matian saya ngejar dunia, dikasih sama Allah dunianya. Enggak dirugikan sedikit pun, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, tapi kalau mau Allah sayang, disayangnya Allah ini kan dikasih hadiah sama Allah. Hadiah tertingginya Allah ini kan surga. Kalau mau ke surga ya jangan ngejar-ngejar dunia, mesti ngejar-ngejar surga. Sederhananya kan seperti itu. Kalau maunya surga ya ngejar-ngejarnya surga. Kalau ngejar-ngejarnya dunia dan perhiasannya ya dikasih sama Allah. Padahal Allah juga yang kasih peringatan sama kita. Pada surah Kahf ayat 7, dunia ini adalah perhiasan. Allah kasih dunia ini jadi perhiasan sebab Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang mau berlomba jadi yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kan kita lupa, dikasih dunia dan perhiasannya kayak saya malah kebalik. Jadi jauh sama Allah. Nah ini kembali lagi secara singkatnya, sebab kita punya waktu yang terbatas. Dari uraian panjang saya ini sebetulnya jadi kelihatan rumusnya yang paling mendasar. Al-Quran. Sebab semuanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi saya sering bilang kalau ada orang yang bertanya, jadi kalau mau hijrah mesti apa dulu? Saya bilang hijrah ini izinnya Allah Ta'ala. Nggak bisa dirumuskan sebab haknya ada pada Allah Ta'ala. Segala sesuatu di alam raya ini semuanya ada pada Allah Ta'ala. Kita ini cuma bisa ikhtiar. Nah, ikhtiar paling awal yang mesti dilakukan adalah jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi metodenya Allah sudah kasih. Sholat, sabar, dapat kasih sayang Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah supaya kita punya kekuatan awal untuk bergantung pada sholat, untuk menumbuhkan sabar, maka kita mesti terikat sama Al-Quran. Mesti terikat sama kalamnya Allah. Harus ada ikatan kepada kalamnya Allah. Maka secara teknisnya kalam itu sudah dijadikan mushaf. Maka mushaf ini kita mesti pelajari. Memang nanti hasilnya apa? Wallahu alam bisawab. Haknya ada pada Allah. Tapi kalau kalamnya Allah, kalamnya Ustadz Jun, Masya Allah kita tunggu-tunggu. Ingin dengar ilmunya dari beliau. Maka kita mesti menggantungkan diri pada kalamnya Allah. Maka pada proses awal saya berhijrah, tentu semuanya atas izin Allah Ta'ala. Tapi ikhtiar diri saya ada beberapa poin yang saya lakukan sebagai ikhtiar diri saya. Paling pertama, paling awal minta ampun dan minta ridho sama orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Saya udah nggak tahu kayak apa nyakiti perasaan orang tua saya. Saya kemudian setelah saya belajar lagi, saya baca surah Luqman ayat 15-16. Aduh hancur hati saya, ya Allah. Allah ingatkan sama kita, kalau kedua orang tuamu menyekutukan aku, kamu dilarang untuk ikut mereka, tapi selama di dunia berbaik-baiklah pada mereka. Ini orang tua udah nyekutukan Allah, tapi kita di dunia disuruh baik-baik terus sama mereka gitu. Apalagi kalau orang tua kita patuh sama Allah. Ya Allah, saya nggak tahu kayak apa ini dosanya, Masya Allah. Jadi saya minta ampun, paling awal minta ampun sama orang tua, minta ridhonya orang tua, minta bimbingan dari orang tua lagi. Mau orang tua kita kayak bagaimana, kayak apa, bagaimanapun apapun sudah, pokoknya Allah udah nyampaikan sama kita ya positioning orang tua ini dalam kehidupan. Lalu berikutnya Al-Quran. Nah untuk Al-Quran ini saya perlu guru ya. Maka saya mendekat diri lagi kepada para guru-guru, para orang-orang salih, para pembelajar Al-Quran, beliau-beliau yang diberikan Allah kemampuan untuk menyerap Al-Quran. Maka mendekat lagi nih kepada orang-orang salih. Demi untuk mendengar yang beliau-beliau sampaikan, demi untuk mengambil inspirasi perjuangan keimanan, demi untuk belajar lagi Al-Quran. Lalu saya secara pribadi berikhtiar mengikatkan diri pada Al-Quran. Dirubah gitu, dirubah pola hidupnya dirubah. Saya berusaha menghindari segala sesuatu yang berpotensi melalaikan saya dari mengingat Allah. Maka diantaranya yang saya lakukan tutup televisi. Udah 2,5 tahun saya nggak pernah sengaja buka televisi.
Kalau tidak karena sengaja, kalau tidak karena tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja nih ada orang yang nyalakan di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Tapi kalau saya dengan tangan saya Bismillah, saya bukan bicara fikih, nggak berani saya, nggak mampu saya, tapi saya bicara ikhtiar gitu. Ikhtiar menghindari segala sesuatu yang berpotensi ya. Ini baru berpotensi loh, belum tentu melalaikan, tergantung kepada ikhtiar kita. Tapi ada potensi di sana, ada potensi yang melalaikan. Maka saya coba cegah diri saya. Lalu saya gantikan keseharian saya itu dengan Al-Quran, dengan kitab, dengan sirah, dengan belajar, baca, gali. Kalau nggak paham tanya sama guru gitu. Saya gantikan itu dalam hidup saya. Lalu kemudian saya perbaiki dulu ibadah saya kepada Allah Ta'ala. Saya rapikan sholat saya, perhatian dengan sholat yang 5 waktu, dilengkapkan dengan qobla ba'danya, berjuang untuk bisa tepat waktu. Saya berusaha berjuang tegakkan tahajud, maka salah satu buku saya, Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam, itu adalah ungkapan hati saya tentang perjuangan saya untuk mencapai qiyamul lail gitu sebagai lokomotif hijrah saya. Rapikan sholat, jangan tinggalkan yang sunnah, lakukan tahajud, lakukan duha, lakukan sholat taubat, terus saja lakukan. Saum sunnah jangan ditinggal, saum Senin Kamis, saum Ayamul Bid, saum Nabi Daud. Puncaknya insya Allah mudah-mudahan saum Nabi Daud, bukan artinya ya Allah suka dengan saum Nabi Daud ya, insya Allah dilakukan itu semua. Kemudian intinya pokoknya ibadah-ibadah yang utama kepada Allah ini diperjuangkan. Saya harus berbagi ini sebab dulu dalam kehidupan saya yang sebelumnya, saya juga seorang fighter, seorang pejuang. Saya nggak bisa makan kalau saya nggak berjuang. Saya mesti ngurus perusahaan, saya mesti ngurus karir, saya mesti ngurus yayasan, mesti ngurus luar negeri, mesti apa. Saya hidup dalam alam berjuang gitu, ya. Nah tapi perjuangan itu membuat saya lalai, lupa, luput kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berhijrah, Allah berikan kesempatan, pintunya dibuka sama Allah dan Allah dorong kita masuk ke sana. Let's fight again gitu. Mari kita berjuang lagi sekuat tenaga. Kita dalam hidup ini semua berjuang kok Bun. Kalau kerja kadang ada yang hujan-hujan mesti berangkat ya. Kalau kuliah juga kayak begitu kan berjuang supaya nyampe ke kampus, duduk dengaran dosen, ada ujian, mesti baca, mesti ngapal, kan berjuang. Maka buat Allah juga mesti mau berjuang gitu. Dengan sekuat tenaga, udah gak ada pilihan. Kita ini udah jadi makhluk fi dunia wal akhirah. Gak bisa ditawar. Kita ini hidupnya udah dunia sampai akhirat. Maka perjuangan kita mesti dunia sampai akhirat gitu. Di dunia kita berjuang untuk akhirat. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita memetik buahnya. Jangan ditukar. Kalau berjuangnya aja untuk dunia, nanti nggak nyampe ke akhiratnya. Sebab kita paketnya kita tuh dunia dan akhirat. Maka kalau berjuangnya cuma sampai dunia, ya nggak dapat yang akhiratnya. Karena kita berhenti, patah perjuangannya hanya pada sisi dunia saja. Tapi kalau kita berjuang untuk akhirat, ya insya Allah semuanya dapat. Karena akhirat ini adanya di depan. Jadi satu paket gitu ya. Nah kira-kira itu terakhir. Kalau ditanya apa yang membuat saya berhijrah, saya selalu berusaha menjawab Bismillah Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala yang mengizinkan saya berhijrah. Kita ini semua insya Allah cuma bisanya ikhtiar. Yang saya sampaikan tadi adalah ikhtiar-ikhtiar saya. Termasuk kalau misalnya kok saya sekarang dakwah terus misalnya kemana-mana. Saya pernah mau berhenti. Saya pernah nyampaikan sama guru saya kayaknya enggak berani lagi ngomong di mana-mana, saya takut. Saya ini enggak berilmu, saya ini orang yang baru hijrah, saya ini orang yang masih harus belajar, masih ini. Tapi guru saya menyampaikan, hidup ini diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Jangan dilawan arusnya, tapi tafakur, lihat dalam arus yang Allah berikan pada kita, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, apa ketidakmampuan kita. Isi terus, tingkatkan terus dan bawa terus dalam doa supaya Allah yang jaga. Dan ketika menyampaikan, sampaikan saja apa yang saya sudah diizinkan Allah untuk tahu tentangnya. Jangan sok tahu gitu ya, jangan nambah-nambah, jangan pokoknya yang nggak tahu bilang nggak tahu gitu ya. Nah jadi insya Allah ini juga berdakwah bicara kemanapun insya Allah nawaitunya sebab saya ingin terus belajar berhijrah. Ini ikhtiar saya, mudah-mudahan Allah ridha, Allah izinkan terus saya ada di dalam jalan ini. Mudah-mudahan ikhtiar saya ini menjadi ridha Allah untuk merubah nasib hidup saya,
mungkin sebelumnya saya ahli maksiat, ahli dosa. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi ridhonya Allah, memindahkan saya menjadi salah satu tentaranya, insya Allah. Mudah-mudahan ingin bisa seperti itu. Di pertengahan perjalanan saya Allah memberikan 2,5 tahun di mana Allah ambil balik semua yang saya miliki. Setelah 20 tahun perjuangan hidup saya memiliki segala sesuatu, mencapai segala sesuatu, Allah berikan 2,5 tahun di mana saya diambil balik semuanya oleh Allah Ta'ala. Allah ambil balik harta saya, Allah ambil balik kekayaan saya, Allah ambil balik karir saya, Allah ambil balik kesehatan saya, Allah bahkan ambil balik wajah saya. Sebab saya waktu itu mengalami kerusakan wajah yang tidak sederhana ya. Muka ini rusak, isinya darah dan nanah pada saat itu. Bahkan Allah ambil balik rumah tangga saya. Pada saat itu Allah ambil balik sahabat-sahabat, orang-orang terdekat saya. Saya mengalami banyak persoalan, banyak masalah gitu ya, bahkan dengan tim kerja sendiri, bahkan dengan sahabat terdekat, pokoknya macam-macam. Termasuk saya tidak memiliki lagi hubungan yang bagus dengan orang tua, sebab saya banyak membangkang, pokoknya Allah mengambil balik hampir semua hal gitu yang saya punya di dalam hidup saya, sehingga itulah yang menjadi pengantar hijrah saya. Ibrohnya sebagai penutup sebelum menuju kepada Ustadz Jun, jangan pernah memiliki pola pikir mesti senang dulu, punya segala sesuatu dulu kayak saya baru hijrah. Jangan juga punya pola pikir mesti hancur dulu kayak saya baru hijrah. Jangan. Sebab kalau pola pikirnya senang dulu, di dalam kesenangan potensi lalainya pada Allah begitu besarnya. Jadi jangan bercita-cita untuk mendapat kesenangan dunia. Tetap cita-cita ini kita perjuangkan, kita jaga, ini tujuan kita Allah Ta'ala. Cita-citanya kita pingin kumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah jembatan kita untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jangan juga berpikir ya Mbak Peggy mah hijrah karena udah tuh kan dikasih ancur-ancuran, dikasih babak belur kan, dikasih masalah. Kalau kita nggak ngalamin gitu gimana mau hijrah? Jangan punya pikiran kayak gitu. Nanti begitu mikir seperti itu, lusa dihancurkan semuanya hidupnya sama Allah supaya hijrah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ibrohnya. Allah pertemukan kita, sebab insya Allah mudah-mudahan bukan saya yang bisa apapun juga, tapi insya Allah mudah-mudahan ada yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya hari ini ya, untuk senantiasa bersikukuh teguh dalam tauhid, untuk senantiasa berhijrah. Sebab perjalanan saya 20 tahun berjuang membangun segala sesuatu cuma perlu 2 tahun untuk kehilangan semuanya, pakai plus lagi, plus kesehatan hilang, plus wajah hilang, plus rumah tangga juga bubar jalan semuanya ya, cuma butuh 2 tahun. Masih untung dikasih 2 tahun proses kehilangan dan kehancuran. Coba kalau dalam 2 minggu brak semuanya hancur lebur, wah lebih gak kuat lagi rasanya. Saya pernah ada di kejatuhan, kalau dalam buku saya itu saya menulisnya ada di dasar lubang yang gelap, yang lubang itu berada di dalam gua kegelapan. Guanya udah gelap, ada lubang gelap, saya jatuh ke sana, melesek sampai paling bawahnya. Rasanya betul-betul tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka bismillah, jangan menunggu Allah menolong kita dengan cara tersebut. Ya, kesenangan itu untuk mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Kesehatan untuk mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Kesusahan untuk mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Kehilangan untuk mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Sebab insya Allah pada akhirnya semua dari kita di penghujung hidup kita nanti tidak punya pilihan apapun kecuali kita ingin mengakhiri hidup kita ini di surganya Allah Ta'ala. Gak mau kita di nerakanya Allah. Maka apapun yang terjadi dalam perjalanannya itu mesti dipakai untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita bisa mudah-mudahan sampai di jannahnya Allah Ta'ala, bisa kumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa kekal di surganya Allah Ta'ala. Ingat bunda, ayahanda, sekali lagi hidup kita tidak punya pilihan. Pilihannya cuma nyampe ke jannah,
nggak ada yang mau nyampe ke jahanam. Maka mari kita berjuang, hijrahkan terus hidup kita, terus menerus menuju kepada apa yang Allah mintakan pada kita. Kalau kita kepleset, terjerembab, jatuh, segera bertaubat. Jangan jauh dari guru-guru, jangan jauh dari orang-orang salih, sebab beliau-beliau inilah para penjaga umat. Para penjaga umat yang kalau dalam bahasa Ustadz Jun tadi di belakang menyampaikan kepada saya, bahkan para guru-guru, para alim ulama mesti hijrah terus di dalam hidupnya, sebab para guru punya guru lagi, punya guru. Ini penjaga-penjaga umat yang dikirim oleh Allah Ta'ala. Maka kita saling menjaga, saling mendoakan, bergandengan tangan, berjuang sama-sama, jangan memecah belah barisan. Ya, kalau kita diperlakukan kurang baik, didolimi baik oleh saudara sesama muslim ataupun yang bukan muslim, maka kita mesti ingat tujuan kita adalah surga, tujuan kita surga. Jadi kalau kita didolimi jangan mikir bales, ya. Doa dulu sama Allah. Ini bagian dari hijrah nih, hijrah sikap ya. Doa dulu sama Allah, minta ampun dulu sama Allah, minta agar orang yang mendolimi kita diberikan hidayah. Kalau kedolimannya ini berlebihan, kita mesti tabayun ya, mesti menanyakan. Kalau ini sudah menyakiti, maka kita mesti cari solusi jalan keluar. Tapi jangan pada tahap pertama itu kita jadi manusia yang selalu ingin membalas gitu, membalas keburukan orang kepada kita. Ini bagian dari sikap hijrah, sikap kita menyerahkan diri pada Allah Ta'ala. Semoga Allah ridho pada usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Zalikal fadlu minallah. Mungkin Ustadz Jun punya nasihat untuk kita. Iya, Mbak Peggy, ini tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi, ini luar biasa sekali ini, bahwa memang kita berawal untuk segala sesuatunya dari Al-Quran ya Mbak Peggy ya, dari situ semua awalnya. Dan tentu saja ada poin kedua tadi yang saya catat dari Mbak Peggy, birrul walidain, orang tua. Ustadz, ini sebelum nanti para hadirin, para bunda, para yanda mungkin ingin memberikan pertanyaan kepada Mbak Peggy, karena ada bingkisan-bingkisan yang menarik untuk Anda dari Rabbani. Sebelumnya Ustadz, ini tadi tentang Mbak Peggy mengatakan semua dari kita harus berhijrah selalu. Sedangkan paradigma yang ada saat ini Ustadz, bagi orang yang tidak merasa bahwa dirinya pendosa, itu mau hijrah kemana lagi? Saya mah udah baik. Itu kira-kira bagaimana Ustadz? Dan ada berapa macam sih sebetulnya hijrah yang sebenarnya itu Ustadz?